Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat sore saudara-saudara. Pada Rabu sore ini Tuhan pertemukan kita kembali di dalam ibadah kita yang masih disampaikan secara online. Sebelum kita akan mendengar dan merenungkan firman Allah, saya ajak saudara untuk kembali menundukkan kepala. Kita berdoa mohon kemurahan-Nya. Bapa kami di dalam surga, Allah kami yang baik, di mana Engkau masih memberikan kepada kami berkat-berkat rohani, sehingga kami itu boleh tetap di dalam Engkau, di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Marilah Tuhan, sebelum kebenaran firman-Mu ini hamba sampaikan, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon roh-Mu Tuhan, menyertai, mencelikkan mata hati kami masing-masing, sehingga kami bisa memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayat pokok akan sama-sama kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh,
Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sore hari ini khususnya saya ingin ajak saudara untuk bersama-sama menggumuli kebenaran firman Allah yang berkaitan menguji roh. Ternyata tidak semua itu berasal atau diinspirasikan oleh Allah. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab di mana saudara dan saya akan bisa memahami mana roh Allah dan mana yang bukan, serta dampak-dampaknya. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Raja Israel, Ahab, mengajak bersama-sama dengan Raja Yehuda, Yosafat, untuk memerangi musuh. Lalu Raja Yosafat bertanya, apakah di sini ada nabi? Ada. 400 orang banyaknya. Dan nabi-nabi itu memberikan satu syarat, maju, berperang saja. Karena Allah memberikan musuh itu ke dalam tangan raja. Coba kita lanjutkan lebih dulu supaya lebih jelas di dalam ayat 11 sampai 13. 1 Raja-Raja 22 ayat 11 sampai yang ke-13. Maka Sedekia bin Kaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Sedekia bin Kenaana adalah pemimpin dari 400 orang nabi itu. Mereka itu bersepakat untuk maju menghadapi orang-orang Aram. Bahkan Sedekia membuat 2 tanduk besi. Satu diberikan kepada Ahab, satu diberikan kepada Yosafat. Sehingga dengan keyakinannya dia bisa menyatakan, ini loh, tanduk besi ini melambangkan Allah itu menyertai engkau, memberikan wewenang, memberikan kuasa kepada engkau. Musuh pasti dapat dihancurkan, pasti dapat dikalahkan. Begitu meyakinkan. Apalagi ratusan nabi menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh pemimpinnya. Saudara-saudaraku, pada saat inilah kita perlu merenungkan. Karena kita sebagai manusia itu memiliki perasaan yang langsung atau tidak langsung, kita itu lebih percaya kepada suara orang banyak. Nah, ini harus hati-hati. Yang banyak belum tentu mewakili Allah. Yang banyak belum tentu merupakan satu kebenaran.
dari sisi firman Allah. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan itu sangat penting. Rupa-rupanya, saudara-saudara, Akab lebih mempercayakan masa depannya dalam pergaulan dengan ratusan nabi itu. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi sebaliknya yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tentu karena belum terjadi, saudara-saudara, apa yang merupakan nubuatan ini, maka pergaulan itu belum membawa dampak. Tapi kiranya, saudara-saudara, melalui kebenaran firman Allah ini, saudara dan saya itu dapat dibukakan mata hati kita, sehingga tidak mudah percaya kepada suara-suara yang banyak. Nah, sekarang kita mulai perhatikan, saudara-saudara, bagaimana Allah itu berfirman melalui hamba-hambanya. Yeremia 23:28. Nabi yang beroleh mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Tidak memperoleh mimpi seolah-olah dia itu mendapat mimpi atau mendapat wahyu dari Tuhan. Dia menyampaikan firman Allah, tetapi dipotong-potong, tidak secara utuh, sehingga tidak membawa pengertian yang utuh. Nah, kebenaran firman Allah itu di sini sekarang terbagi menjadi dua. Ada yang berkualitas seperti jerami, tetapi ada juga yang berkualitas seperti gandum. Apa sangkut pautnya, kata kebenaran firman Allah, antara jerami dan gandum? 400 orang itu banyak, tetapi dia tidak mendapat mimpi atau wahyu dari Allah. Maka kualitasnya itu kualitas jerami, bukan gandum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Saudara dan saya belajar bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi orang yang memiliki pengertian yang utuh tentang kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah itu seperti gandum bagi kehidupan rohani kita, yang membuat saudara dan saya bertumbuh dengan baik. Kita lihat sekarang selanjutnya, saudara-saudara, Yeremia 23 ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Nabi-nabi sekalipun jumlahnya banyak, tetapi memiliki kualitas rohani, memiliki firman Allah yang digambarkan seperti jerami, maka Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Kata para itu berarti lebih dari satu. Dan aku menjadi lawan. Akhir yang sangat menyedihkan dari ratusan nabi yang dengan beraninya dia memberikan nasihat tanpa diinspirasikan oleh Allah. Nah, inilah saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Bukannya dikuatkan iman percayanya, tetapi dinina bobokkan,
tatkala musuh itu ada di hadapannya, gak apa-apa, semuanya baik, tenang, semuanya baik. Allah pasti menyerahkan musuh-musuh itu ke dalam tangan Tuanku Raja. Allah itu baik. Nah, ternyata sekarang kita lihat. Sekarang saya ajak saudara untuk memperhatikan. Tatkala Yosafat bertanya, apakah masih ada nabi yang lain? Di antara 400 nabi itu masih ada atau tidak? 1 Raja-Raja 22 ayat 15-16. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Mika, aku minta engkau itu menyampaikan kepadaku kebenaran-kebenaran demi nama Tuhan. Kenapa Ahab sampai berkata seperti ini kepada Mika? Karena waktu Mika itu menyampaikan, majulah raja, engkau akan beruntung, sebab Tuhan menyerahkan ke dalam tangan raja. Engkau akan beruntung, maju. Kenapa masih diragukan oleh Ahab? Tentu nada bicara dari Mika ini ditangkap oleh Ahab. Itu nada bicara sebetulnya yang sinis. Karena Mika sudah diberitahu oleh utusan raja, 400 orang itu nubuatannya seperti ini. Jadi jangan cari penyakit. Kalau mau aman, ikuti yang 400 orang itu. Kelihatannya diikuti. Tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, Mika mengikutinya dengan nada sinis, penuh keprihatinan. Mika itu artinya siapakah yang seperti Allah? Siapa yang seperti Allah? Dan ternyata sekarang waktu Mika menyampaikan kebenaran firman Allah, dia harus menerima dampak yang luar biasa. Nah, sebelumnya saya ajak saudara-saudara untuk melihat apa yang diterima oleh Yosafat. Kenapa sampai dia itu tidak mempercayai 400 orang nabi-nabi, sehingga Yosafat bertanya, apakah masih ada nabi yang lain? Ahab berkata, ada. Mika, ada. Itu adalah Mika. Apa yang diterima oleh Yosafat dengan keyakinannya? Karena dia itu bersahabat, bergaul dengan Allah yang luar biasa. 2 Tawarik 18 ayat 31. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Dikepung oleh musuh, tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Beda saudara, solusi yang dihadapi oleh Yosafat dan solusi yang dihadapi oleh Mika. Mika lebih percaya kepada suara para nabi-nabinya.
Yang sekarang kita tahu ternyata tidak benar. Kalau saudara membaca keseluruhan dari 1 Raja 22, maka ada peranan dari kuasa kegelapan, roh penyesat yang menyesatkan ratusan nabi itu. Menyenangkan hati, tetapi menduka citakan Allah. Menyenangkan hati, tapi membawa kepada kehancuran. Yosafat, aku berteriak kepada Allah, dan Allah membebaskan atau menolong aku. Saudara-saudara, kemudian Raja Akhab melanjutkan pertanyaan kepada Mika. Waktu dia merasa bahwa Mika ini hanya datang untuk menyenangkan dirinya, maka mereka sekarang berkata, dengarkan firman Tuhan. Tuhan itu berkata bahwa bangsa Israel itu seperti domba yang kehilangan gembala. Tercerai-berai, kehilangan gembala. Pergi menurut jalannya masing-masing. Ini sangat memprihatinkan. Keyakinan dari Akhab pada masa yang genting itu mengakibatkan rakyat tercerai-berai. Betapa pentingnya saudara dan saya di dalam satu situasi yang ada sekarang ini, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, bisa memberikan satu keyakinan yang teguh karena saudara itu memiliki firman, saudara memiliki Allah, sehingga domba-domba yang ada di dalam rumah saudara tidak tercerai-berai. Memang ada resiko yang dialami, yang diterima oleh Mika. Kita akan lanjutkan membaca di dalam 1 Raja 22 tadi, ayat yang ke-27. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Masukkan dalam penjara, kasih makan, minum serba sedikit, berpegang teguh kepada suara Tuhan, tidak selalu membawa hidup saudara dan saya nyaman secara lahiriah. Mika harus tinggal di dalam penjara, makan, minum, serba sedikit. Lihat saudara-saudara. Jadi kebenaran yang kita yakini, kadang Allah izinkan harus dipertanggungjawabkan lewat ujian-ujian hidup ini. Serba sedikit, serba sedikit. Di mana kita bisa melihat kebenaran firman Allah ini, sehingga kita bisa memahami dan mensyukuri, ya Tuhan, memang saat ini yang aku terima serba sedikit, tetapi aku memuji kebesaran-Mu. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Serba sedikit. Tuhan berkata, anak-anakku, kalaupun ini harus kamu alami, percayalah, ini satu cara sehingga kamu bisa terlindung dari malapetaka.
Siapakah seperti Allah yang bisa melindungi saudara dan saya dari malapetaka? Justru pada saat secara akal ini rasa-rasanya berat, serba sedikit. Saya akan lanjutkan saudara-saudara di dalam 1 Raja 22 ayat 27. Coba tolong diulangi lagi. Dan katakanlah, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Beri dia makan, beri dia minum serba sedikit. Tunggu sampai aku pulang dengan selamat. Kelihatannya luar biasa. Pasti Ahab ini maju dengan penuh keyakinan, kesombongan. Aku akan pulang dengan selamat. Baru nanti Nabi Mika itu akan aku lepaskan dari penjara. Aku kasih makan, minum sepuas-puasnya. Karena aku pulang sebagai pahlawan. Supaya dia juga bisa mengeluh-elukan aku. Luar biasa saudara-saudara. Dan Tuhan pernah ingatkan kepada kita lewat kebenaran ini. Kepikiranku bukan kepikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Kita sekarang akan membaca akhir hidup dari Ahab, 1 Raja-Raja 22 ayat 34-35. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah terluka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dan lukanya ke dalam palung kereta. Ia mati karena ada orang yang menarik panahnya dan melepaskan dengan sembarangan. Akhir dari hidup yang sangat menyedihkan. Kalau mati karena memang dibidik oleh ahli, oleh pahlawan, oleh panglima perang, masih bisa dikatakan, oh dia mati dalam peperangan, mati dengan terhormat. Tetapi ini ada orang yang dengan sembarangan membidik dan lepaskan panahnya. Ahab mati. Kematian itu merupakan rahasia ilahi. Tetapi Allah tahu bagaimana akhir atau cara saudara dan saya itu nantinya mati. Kita tidak bisa menentukan saya mau mati dengan cara yang terhormat. Saya mau mati tetapi saya mau buat planning. Aku harus berjuang, aku akan bertempur. Aku lagi membela, lagi berbuat ini, berbuat itu, tabur ini, tabur itu. Sehingga orang itu akan kagum waktu harus menghadapi kematianku. Di sini, kalau kita bisa lihat, mati dengan cara yang misterius. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba panah itu datang, mengenai tubuhnya. Dia terluka. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Siapa yang melepaskan? Yosafat dikepung oleh musuh. Dia berteriak, Tuhan menolong. Beda sekali akhir hidup dari Ahab. Dia percaya kepada nabi-nabinya.
tapi mati dengan cara yang hina. Menjadi kerinduan kita masing-masing, saudara-saudara. Tatkala Allah itu masih memberikan nafas di dalam diri kita, kita mau belajar seperti Yosafat. Waktu yang mengepung saudara dan saya, itu bahkan seperti serigala. Saudara dan saya harus tetap seperti domba. Karena domba itu tidak akan tersentuh atau dicabik-cabik oleh serigala. Itu janji dari Tuhan. Ujilah roh. Siapa yang saat ini mengkuatkan, meneguhkan saudara, sekalipun dikepung oleh macam-macam hal, tetapi serigala itu tidak akan mencabik-cabik hidup saudara-saudara. Sakaria 4 ayat 7. Sakaria 4 ayat yang ke-7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Siapakah engkau, gunung batu yang besar? Nah, gunung batu yang besar ini saudara-saudara dipersonifikasikan oleh Sakaria. Dianggap seperti makhluk hidup yang menyeramkan, yang tidak mungkin bisa dikalahkan, diatasi, dihancurkan dengan kekuatan sendiri. Tetapi gunung batu yang besar ini bisa menjadi tanah yang merata. Karena Zerubabel itu memiliki batu utama. Batu utama. Ada batu yang hidup, yang bisa menghancurkan gunung-gunung permasalahan yang saudara dan saya sedang hadapi. Dan batu itu adalah Yesus Kristus. Maka orang-orang akan bersorak-sorai, bagus, bagus sekali batu itu. Memang Yesus Kristus itu yang paling indah, yang paling elok, yang paling mulia, patut kita agungkan. Terpujilah nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Engkau atas kebaikan-Mu. Engkau meneguhkan kami, Tuhan. Engkau berjanji kepada kami, tatkala Allah Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kami tidak akan mudah, Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran, kebenaran-kebenaran yang kelihatannya begitu meyakinkan, tapi berakhir dengan kehancuran. Tuhan, dengan tuntunan Roh-Mu, maka kami bisa, Tuhan, seperti Paulus dan Silas. Tatkala Engkau biarkan dan izinkan kami di dalam penjara, kami bisa tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tidak akan dihancurkan oleh gunung-gunung batu yang ada di atas muka bumi. Karena kami memiliki batu yang utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.